Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mita Nurul Askia, merupakan dosen mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan. Selamat datang pada mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan. Mata kuliah ini membahas perubahan nilai gizi pangan akibat proses pengolahan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan dalam teknologi pangan. Pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan memahami fenomena teknologi hasil pertanian secara ilmiah. Untuk yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil kajian saintifik untuk mendukung pengambilan keputusan dan bidang teknologi hasil pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perubahan mutu, keamanan, dan nilai gizi produk pangan berdasarkan prinsip kimia, mikrobiologi, proses pengolahan, dan sensoris. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi senyawa anti gizi. Pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan pendekatan problem-based learning, sehingga mahasiswa diharapkan dapat secara aktif berdiskusi dan menganalisis kasus. Penilaian akan dilakukan melalui partisipasi, tugas, kuis, UTS, dan proyek dengan indikator meliputi kemampuan memahami konsep, menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan solusi sesuai RPS. Selamat mengikuti pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan ya. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya adalah pertemuan kedua, hari ini kita adalah pertemuan ketiga. Sebelumnya saya mengingatkan dulu ke teman-teman, sudah absen secara online? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan untuk pemaparan materi ya. Jadi untuk pertemuan ketiga, jadi berdasarkan RPS OBE kita, pertemuan ketiga kita akan membahas terkait pengolahan pangan, jadi evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dari pengaruh senyawa anti gizi. Gitu. Sebelumnya, teman-teman ada yang pernah dengar senyawa anti gizi? Pernah. Apa itu senyawa anti gizi? Senyawa yang dapat menghambat gizi. Senyawa yang tidak punya gizi. Yang lain sepakat? Sepakat. Oke. Ada yang menjawab senyawa yang menghambat apa, yang masih ragu-ragu? Iya. Okay. Menghambat zat gizi. Oke, betul. Oke, kita akan membahas lebih detail dalam pertemuan ini ya. Jadi zat gizi masih ingat ya? Zat gizi ada 2 jenis, yaitu zat gizi mikro, zat gizi makro. Zat gizi makro adalah protein, karbohidrat, lemak, ya kan? Kemudian zat gizi mikro adalah mineral, apalagi vitamin. Oke, masih ingat ya? Jadi di sini beberapa komponen di dalam pangan, teman-teman mahasiswa bisa melihat. Di situ ada yang namanya komposisi gizi, zat gizi. Nah, di dalam pangan kalau kita membayangkan suatu komoditas pangan, komoditas pertanian, di situ dia mengandung yang namanya zat gizi makro maupun zat gizi mikro, gitu. Kemudian dia juga mengandung senyawa alami yang ada di dalam bahan pangan. Ada yang namanya senyawa toksin, ada yang namanya senyawa anti gizi. Kemudian ada kontaminan, ada yang namanya zat aditif. Nah, mungkin yang 2 terakhir, kontaminan dan juga zat aditif ini tidak banyak secara langsung. Yang banyak terkandung di dalam pangan secara langsung itu zat gizi, toksin maupun anti gizi. Itu kenapa proses pengolahan di dalam bahan pangan itu diperlukan. Baik yang minimally proses minimal, atau yang mungkin yang lebih banyak prosesnya, lebih kompleks. Jadi mungkin ada gabungan dari pencucian, pengirisan, pengupasan, pengeringan ada berbagai jenis.
kemudian anti gizi. Nah, anti gizi ini merupakan senyawa tadi betul yang disampaikan salah satu teman kita bahwa anti gizi adalah senyawa yang menghambat proses penyerapan zat gizi. Berarti dia akan menghambat proses penyerapan bisa protein, bisa karbohidrat, bisa lemak, bisa mineral, bisa vitamin. Oke. Ada yang pernah tahu zat anti gizi di dalam bahan pangan? Satu saja contoh. Tanin. Tanin. Oke, literasinya sudah komplit. Oke, jadi tanin ini bisa menghambat apa? Penyerapan zat besi. Zat besi. Oke. Kemudian selain tanin, eugenol untuk apa? Ayo, eugenol. Flavonoid. Flavonoid. Kenapa flavonoid? Ya, tanin itu dia termasuk dalam kelompok flavonoid. Tapi tidak semua flavonoid itu berperan sebagai anti gizi. Jadi sebetulnya tanin itu dia memiliki dua fungsi. Ya, tidak fungsi ya, memiliki dua peran, yang satu negatif, yang satu positif. Nah, efek positifnya apa? Dia berfungsi sebagai antioksidan. Nah, kalau efek negatifnya tanin itu dia bisa menyerap protein, bisa mengikat protein, bisa mengikat lemak, bisa mengikat zat besi. Itu kenapa untuk individu yang sensitif, dia akan ketika minum minuman, sebutkanlah teh ya, yang mana ketika teh tersebut kandungan taninnya tinggi, jadi individu yang sensitif ini bisa pusing. Ada yang pernah? Ada. Nah, berarti di situ kemungkinan taninnya sudah mulai bekerja. Tanin itu dia akan mengikat zat besi, yang mana zat besi itu adalah komponen penyusun hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah sel yang ada di dalam pembuluh darah merah. Nah, pembuluh darah darah kita itu fungsinya adalah mentransport oksigen ke seluruh tubuh, ke otak, ke jaringan, ke sel. Nah, sehingga ketika mungkin otak kita sudah menerima sinyal kekurangan oksigen, akan terasa pusing. Nah, ibaratnya seperti kita menahan nafas. Kalau kita menahan nafas terlalu lama, ada efek pusing di situ. Nah, itu efeknya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke materi inti. Oke, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Nah, kita masuk ke poin intinya, zat anti gizi. Nah, proses penyerapan di dalam tubuh kita itu terjadi di saluran pencernaan. Kalau kita memakan suatu bahan pangan, makanan tersebut kita cerna melalui mulut. Ya, kemudian dari mulut dilanjutkan ke kerongkongan. Di mulut ada yang namanya pencernaan kimiawi menggunakan saliva ya dari air liur kita. Kemudian ada pencernaan secara enzimatik menggunakan amilase yang ada di saliva. Kemudian pencernaan secara mekanik. Kemudian dilanjutkan ke kerongkongan. Di kerongkongan ada pencernaan secara mekanik. Jadi pergerakannya tidak terlalu kuat memang, tapi dia berfungsi untuk mengantar makanan yang sudah kita cerna melalui mulut ke lambung. Nah, di lambung terdapat pencernaan secara kimiawi menggunakan asam lambung atau HCl nama kimianya. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa kenal, biasanya asam lambung. Nah, nama kimianya adalah HCl. Itu di lambung. Kemudian ada enzim pepsin di situ yang mana bisa memecah protein menjadi peptida-peptida. Nah, kemudian dilanjutkan dari lambung dilanjutkan ke usus. Nah, di usus itu ada pencernaan. Jadi ada pencernaan menggunakan enzim pankreatin. Enzim pankreatin ini dia terdiri atas amilase, lipase, dan juga protease. Proteasenya ada yang namanya tripsin dan juga kimotripsin. Nah, pencernaan dari enzim-enzim itu di usus halus. Setelah dicerna di usus halus dilakukan proses penyerapan. Karena setelah pencernaan di usus, molekul-molekul makanan kita menjadi lebih kecil-kecil. Menjadi lebih sederhana sehingga siap untuk diserap di usus kita. Jadi usus kita itu pori-porinya kecil sekali.
Nah, jadi hanya molekul-molekul yang kecil yang bisa diserap di usus kita. Nah, senyawa anti gizi dia dapat menghalangi proses penyerapan itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, senyawa anti gizi yang bisa secara langsung menghalangi proses penyerapan, contohnya seperti tanin tadi. Tanin itu dia akan mengikat zat gizi besi, jadi mineral ya, mineral Fe atau besi. Nah, ketika tanin mengikat besi, zat besi, otomatis berat molekulnya jadi lebih besar. Ya. Nah, ketika berat molekulnya lebih besar akan kesulitan masuk ke dalam usus kita. Nah, sehingga itu namanya dihambat tidak? Ya, Dihambat. Oke. Jadi senyawa anti gizi itu tadi perannya menghalangi zat gizi untuk diserap di dalam saluran pencernaan, dan juga ada yang berperan sebagai toksin alami. Jadi di dalam bahan pangan itu juga kalau teman-teman lihat bahan pangan mentah itu sebetulnya beberapa komoditas dia juga mengandung toksin alami. Nah, untuk apa toksin alami itu? Untuk pertahanan mereka sebetulnya. Jadi yang namanya tanaman itu kan juga makhluk hidup, sehingga dia juga butuh bertahan hidup. Nah, salah satu respon mereka adalah menghasilkan toksin alami. Salah satunya adalah singkong. Singkong mengandung asam sianida, yang mana dia secara alami meracuni tubuh kita. Gitu. Tapi dengan adanya proses pengolahan itu bisa meminimalisir, bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan toksin-toksin maupun senyawa anti gizi itu. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke beberapa klasifikasi senyawa anti gizi. Nah, di sini ada 3 tipe. Jadi ada senyawa anti gizi tipe A di sini ya, teman-teman. Kemudian senyawa anti gizi tipe B dan juga senyawa anti gizi tipe C. Senyawa anti gizi tipe A ini adalah anti protein. Tipe B adalah anti mineral, tipe C adalah anti vitamin. Nah, tipe A kita bahas dulu. Oke. Nah, senyawa anti gizi tipe A, anti protein ada beberapa jenis. Nah, kenapa disebut sebagai senyawa anti gizi tipe A? Karena dia menghambat proses penyerapan protein. Jadi dia akan mengikat protein ini sehingga akan sulit diserap di dalam usus halus. Sehingga proses penyerapannya akan terganggu. Efeknya apa? Efek jangka panjangnya adalah individu tersebut bisa defisiensi protein atau kekurangan protein. Nah, kalau untuk usia dewasa mungkin efeknya tidak terlalu terasa. Tapi kalau untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, apalagi balita, batita, itu bisa beresiko terkena stunting ataupun gangguan pertumbuhan. Nah, protein ini sangat penting dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan. Gitu. Nah, beberapa senyawa anti gizi tipe A atau anti gizi protein itu salah satunya adalah protease inhibitor. Oke. Protease inhibitor ini sering terdapat pada produk kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Nah, itu kenapa kacang-kacangan itu penting sekali dimasak, diolah dulu sebelum dikonsumsi. Itu karena salah satunya untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan, merusak senyawa anti nutrisi ini. Nah, salah satunya protease ini kan ada banyak sekali jenisnya. Nah, salah satunya yang banyak terdapat di dalam kacang-kacangan adalah trypsin inhibitor. Trypsin itu tadi kita bahas. Jadi trypsin, kemudian chymotrypsin, di sini ya, trypsin, chymotrypsin. Ini adalah enzim-enzim yang ada di pencernaan usus. Jadi kalau tadi kita bahas, di usus itu ada enzim pankreatin. Enzim pankreatin itu dia terdiri atas protease, lipase, amilase. Nah, protease ini salah satunya adalah trypsin, chymotrypsin, yang mana bisa memotong peptida-peptida yang tadinya dipotong oleh pepsin di lambung, dibawa ke usus halus
dipotong lagi oleh si tripsin dan juga chymotrypsin menjadi asam amino bebas. Nah, usus manusia, usus kita lebih mudah menyerap asam amino bebas. Asam amino bebas adalah asam amino yang sendirian. Masih ingat ya, asam amino itu ada macam-macam, ada tripsin, ada fenilalanin, ada triptofan, glisin, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, asam amino individu ini karena dia sendirian, berat molekulnya kecil sehingga mudah sekali masuk ke dalam usus kita. Nah, kalau asam aminonya dia membentuk peptida panjang, otomatis di situ berat molekulnya tinggi sehingga dia akan sulit diserap di usus kita. Nah, tripsin inhibitor dia akan mengikat protein, mengikat asam amino yang tadinya bebas, dia akan diikat oleh tripsin inhibitor sehingga yang tadinya dia bebas tidak jadi bebas. Dia berikatan dengan tripsin inhibitor sehingga berat molekulnya menjadi besar, ukurannya menjadi besar sehingga akan sulit diserap melalui usus halus kita. Gitu. Oke, beberapa komoditasnya ada dari kedelai, kacang kapri, kentang, kemudian kacang tanah dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa memang kita harus hati-hati sekali kalau mungkin ada yang penyuka makanan salad mentah, mungkin lalapan. Kalau memang di situ ada kacang-kacangan, di situ kita harus hati-hati. Apakah kacang-kacangan tersebut zat anti gizinya tinggi atau tidak. Kemudian berikut ini merupakan metode untuk inaktivasi protease inhibitor. Nah, tadi kita bahas di dalam kacang-kacangan, banyak komoditas kacang-kacangan dia secara alami mengandung protease inhibitor. Nah, protease inhibitor apakah bisa diturunkan? Apakah bisa dihilangkan? Nah, jawabannya adalah bisa. Nah, ini adalah beberapa metode untuk proses meminimalkan atau bahkan menghilangkan protease inhibitor. Nah, protease inhibitor ini adalah protein juga. Jadi dia adalah inhibitor dari protease, tapi dia merupakan golongan protein. Sehingga ketika protein itu dipanaskan, dia akan terdenaturasi. Masih ingat ya apa itu terdenaturasi? Nah, dia ada perubahan struktur. Jadi yang tadinya strukturnya berikatan ke dalam, ketika protein itu terdenaturasi, dia akan keluar. Ikatannya akan terbuka. Nah, kalau strukturnya berubah, otomatis suatu enzim dia akan hilang aktivitasnya. Karena protease inhibitor ini adalah enzim. Enzim ini adalah protein. Ya. Jadi enzim itu merupakan protein. Nah, ketika enzim ini dipanaskan, dia akan terdenaturasi sehingga aktivitasnya hilang. Jadi tidak aktif lagi. Nah, itu bisa kita gunakan metode tersebut untuk menghilangkan, menurunkan sampai menghilangkan, tergantung durasi pemanasan, tergantung suhu yang digunakan. Gitu. Kemudian kita rendam dengan suasana asam. Nah, protein itu kalau di pH yang terlalu rendah, di bawah ataupun di atas titik itu digunakan. Kemudian direndam di dalam air karena protein itu juga dia memiliki sisi hidrofilik. Hidrofilik adalah yang larut dalam air. Sehingga sebagian enzim tersebut bisa larut ke dalam air sehingga aktivitasnya jadi berkurang gitu. Nah, dari beberapa tahap ini kita bisa melakukan kombinasi proses. Kita bisa gunakan beberapa step dari pencucian, kemudian mungkin peeling atau pengupasan. Kemudian selain peeling kita bisa pemotongan, perendaman, perebusan. Nah, di situ ada beberapa variasi kombinasi faktor yang bisa membantu untuk menurunkan bahkan sampai menghilangkan senyawa anti gizi, anti protease ini. Oke. Nah, ini beberapa stepnya ya. Di sini misalnya pada kasus protease inhibitor,
pada susu. Nah, protease inhibitor pada susu ini kita bisa gunakan processing susu tersebut untuk menurunkan senyawa anti gizi. Processing susu itu macam-macam, kita bisa gunakan pasteurisasi atau kita bisa gunakan UHT, ultra high temperature. Di situ untuk menurunkan anti gizinya itu efektif sekali. Kemudian selanjutnya kita bahas lektin. Lektin ini juga merupakan suatu anti gizi dan dia terdapat secara alami di dalam bahan pangan. Nah, lektin ini cukup banyak juga terkandung di dalam kacang-kacangan seperti legum. Legum itu polong-polongan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, kacang koro. Nah, itu lektin secara alami ada di situ. Nah, bagaimana lektin bisa menghambat penyerapan zat gizi? Jadi di situ lektin dia bisa mengikat vitamin, bisa mengikat protein, bisa mengikat mineral. Jadi dia termasuk senyawa anti gizi tipe A, tipe B dan juga tipe C. Karena di situ dia perannya cukup banyak, dia bisa mengikat protein, bisa mengikat vitamin, bisa mengikat mineral. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa proses pengolahan kacang-kacangan itu bisa mampu menurunkan kandungan lektin pada kacang-kacangan ataupun pada legum. Jadi tidak perlu khawatir karena memang senyawa anti gizi itu dia terdapat secara alami di dalam bahan pangan, tapi tentunya ada bagaimana proses pengolahan pangan yang tepat untuk menghilangkan atau menurunkan senyawa anti gizi tersebut. Begitu. Nah, ini beberapa cara inaktivasi lektin. Nah, lektin ini dia bisa inaktif dengan proses pemanasan, kemudian yang kedua dengan proses perkecambahan. Dengan adanya proses perkecambahan, ini ternyata bisa menurunkan lektin cukup tinggi. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan kacang-kacangan, legum yang dikecambahkan, contohnya apa legum yang dikecambahkan? Toge, betul. Ada yang pernah mengkonsumsi lam toro yang dikecambahkan? Ada. Biasanya dibuat sayur, ya sayur, ya lam toro yang dikecambahkan, kemudian kacang hijau yang dikecambahkan atau kita sebut sebagai toge, gitu. Nah, toge pengolahan menjadi toge, perkecambahan, kemudian perkecambahan lam toro itu bisa menjadi satu alternatif yang baik untuk penurunan kadar lektin pada lam toro, pada toge, gitu. Jadi senyawa anti gizi mineral itu sama seperti antiprotease tadi ya. Jadi antiprotease tadi banyak terdapat pada kacang-kacangan. Nah, anti mineral ini juga banyak terdapat di kacang-kacangan dan juga terutama di serealia. Seperti beras yang kita makan setiap hari itu secara alami dia juga mengandung anti gizi. Gitu. Kemudian ada apa saja kita kenalan dulu ya. Jadi yang pertama ada Asam pitat. asam fitat. Asam fitat ini dia tinggi kandungannya di bekatul atau kulit ari beras. Jadi kalau teman-teman konsumsi beras merah, warna merah itu adalah sebetulnya kulit arinya. Kemudian ketika teman-teman konsumsi beras putih, kalau yang pro, yang masih coklat warnanya, itu berarti kulit arinya masih menempel. Kalau yang warnanya sudah putih seperti itu berarti sudah disosok. Kalau sudah disosok kulit arinya sudah dilepas menjadi bekatul. Gitu. Nah, di dalam bekatul itu asam fitatnya cukup tinggi. Nah, sebetulnya kandungan gizinya juga sangat baik sekali. Jadi kalau teman-teman lihat minyak di bekatul itu antioksidannya tinggi sekali. Vitaminnya tinggi sekali, gizinya tinggi sekali. Tapi dia juga mengandung asam fitat. Gitu. Nah, asam fitat ini dia fungsinya, fungsinya. Jadi dia juga berperan sebagai senyawa anti gizi. Nah, dia berperan dalam mengikat mineral. Yang sering diikat oleh si asam fitat ini adalah zat besi. Ini mudah zat besi untuk diikat oleh asam fitat. Nah,
Akibatnya apa? Individu bisa defisiensi atau kekurangan zat besi. Efeknya seperti yang tadi kita bahas. Jadi jaringan ke seluruh tubuh kita. Gitu. Nah, sehingga asam fitat ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, selanjutnya ini merupakan strukturnya dari asam fitat ya. Jadi nanti asam fitat di sini dia bisa mengikat Fe di sini. Nah, sehingga penyerapan Fe menjadi terganggu. Gitu. Nah, ini beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa asam fitat bisa mengikat beberapa komponen mineral lain, yaitu seperti magnesium, zinc, Cu, dan juga mangan. Ini. Oke, kemudian tadi seperti yang kita bahas, beberapa komoditas yang mengandung senyawa anti gizi asam fitat itu ada pada biji-bijian, kemudian ada pada polong-polongan, legum, itu cukup. Itu mengandung asam fitat yang cukup tinggi. Gitu. Namun bagaimana kita bisa menghilangkan, bagaimana kita bisa menurunkan kandungan asam fitat ini? Nah, kalau kita konsumsi beras itu dimasak menjadi apa? Nasi. Oke. Beras itu dimasak menjadi nasi, sebelum kita masak proses apa yang kita lakukan? Dicuci. Pencucian. Oke. Pencucian kira-kira bisa nggak mengurangi asam fitat? Bisa. Nah, asam fitat ini merupakan suatu senyawa yang larut di dalam air. Sehingga ketika kita mencuci beras tersebut, asam fitatnya larut di dalam air. Nah, jadi ketika ada dulu sempat ya ada yang menyampaikan mitos atau fakta bahwa beras itu kalau dicuci, beras itu nggak usah dicuci. Kalau dicuci zat gizinya bisa hilang, gitu ya. Nah, jadi itu mitos apa fakta kalau seperti itu? Mitos. Apa fakta? Mitos. Mitos. Oke. Jadi memang kalau beras itu tidak kita cuci, zat gizinya bisa kita pertahankan di situ. Tapi kita akan mengkonsumsi se-anti gizinya. Iya. Nah, ketika kita cuci, zat-zat anti gizinya akan larut, ikut terbuang bersama air rendaman. Memang betul, senyawa gizi yang ada di situ juga ikut larut, tapi gizi yang tertinggal juga masih ada. Jadi memang proses pengolahan itu diperlukan. Nah, untuk menekan adanya senyawa anti gizi, menekan adanya toksin, gitu ya. Kemudian ini beberapa kandungan senyawa asam fitat di dalam bahan pangan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya mengambil beberapa contoh kasus ya dari beberapa komoditas bahan pangan, kemudian senyawa asam fitatnya paling tinggi ada di sini. Dari yang kita tampilkan di sini paling tinggi ada di wheat bran. Bran itu adalah kulit ari. Wheat bran itu berarti kulit ari terigu, kulit ari gandum. Gitu. Nah, ternyata asam fitatnya tinggi. Padahal kulit gandum itu kan sekarang jadi ikonnya makanan sehat. Iya. Jadi ada beberapa produk yang mengklaim tinggi serat pangan karena menggunakan brand gandum, menggunakan kulit ari gandum. Nah, tentunya pastinya sudah ada pre-treatmentnya untuk menekan kandungan anti gizi ini, gitu ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Belum. Cukup. Belum ada. Sudah cukup jelas? Jelas. Sudah. Baik, jika demikian kita akhiri sesi pertemuan di hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Sama-sama.